Dan kebanyakan imam kalau terlalu lama membaca ayat di buku, yang makmum di belakang itu berturut-turut, mengomel-ngomel, mengarutuknya di belakang. Lama lah imam baca ayat, panjang mana ayatnya bacanya, satunya aku nanti dibaca oleh imam tu. Bila kau berhentinya, kata pocong terkira, kata anunya berhenti imam tu. Dia ada mana itu di situ tu. Jangan solat lagi bu. Capek tadi itu sampaikan. Kamu tadi dah minta maaf, nak boleh bilang kamu tu. Kamu nantang tu siko, bukan tu aku orang siko. Kamu menantu kopi cap benda tu. Berok tiga bu. Jadi letak untuk mengukurkan dosa pada solat tarawih pada malam hari. Di mana letaknya bu ya? Adik, coba sama-sama wasimak bu. Ketika imam membaca ayat setelah Al-Fatihah solat tarawih, yang dibacanya adalah Al-Quran, itu sama dengan ibaratnya ibu menghidupkan mesin cuci. Dia pernah mencuci di rumah, dia masih cuci. Kain kumuh lah ada di dalam, rinso lah ada di dalam, air putih lah ada di dalam, mesin cuci ada di dalam, listrik lah ada di dalam. Jadi itu dihidup setelah diputar mesin itu ada kain kumuh dalam. Semakin lama diputar mesin itu semakin rotok dan kain itu apa semakin tanah yang itu semakin tak lengketnya tu. Mana rencana? Tentu tak lama mesin itu diputar. Semakin lama mesin itu diputar, daki-daki kain yang tinggal di kain itu tangga tu. Begitu lu dengan awak solat malam solat tarawih itu Pak. Semakin lama imam tu tak di buku membaca ayat, itu sebenarnya adalah fungsinya menggugurkan dosa-dosa orang-orang yang ikut di belakang imam. Karena itu Al-Quran dengan dibaca di ayat di imam ayat tertentu menggugurkan dosa, menolong dosa-dosa awak yang ikut di belakang imam tu, dia menolong menggugurkan dosa awak tu. Semakin lama semakin rendah. Aku dah awak di belakang batu tuhu, mengarutuk, padahal dia menolong awak tu. Minta maaf lah ke imam tu. Apa menolong imam tu? Membela imam tu, kenapa imam tu? Jadi menggugurkan dosa pada malam Ramadan adalah ketika ikut solat tarawih. Jadi kalau misalnya tanda-tanda talamu imam tu membaca ayat, yo bersabar awak mengikutnya Pak. Bersabar bu, sabar. Nah taruh solat tagaknya pakai bangku kan dia sedia bangku itu masa itu. Ikut habis, ikut sama imam sampai selesai. Ya memang itu Pak. Kalau awak anggap solat tarawih malam ini itu adalah solat untuk terakhir dia Pak. Masa apa yang bisa jamin tahun depan dosa bawa yang bulan Ramadan beliau? Malam Ramadan ini baik, tahun depannya pasti akan kembali. Cuma pertanyaan awak ini dosa bawanya apa tidak? Itulah pertanyaannya. Anggap yang paling terakhir adalah solat tarawih. Anak orang yang ikut solat bersama imam sampai selesai, abalih Allah, bukan saja menggugurkan dosa, tapi ada sampai di belakang itu balih Allah. Balasan pertama adalah orang-orang yang ikut solat bersama imam sampai selesai solat bersama imam. Imam tu membaca ayat cuma 10 ayat dibacanya. Orang-orang yang ikut di belakang imam itu dianggap orang-orang yang tidak lalai dengan agamanya. Itu 10 tu ayatnya bacanya. Jadi sebentar solat tarawih itu. Kemudian orang-orang yang ikut solat bersama imam sampai selesai, imam itu solat diikutinya sampai selesai. Imam membaca ayat 100 ayat. Yang ikuti tarawih, yang tak turun di tengah jalan tu. Allah menganggap orang-orang yang ikut di belakang imam itu, baik laki-laki maupun perempuan, dianggap oleh Allah orang-orang yang taat terhadap agamanya. Taat itu takwa tu, balasnya surga. Amin tu. Kamu masuk surga dah. Kemudian orang-orang yang ikut solat bersama imam sampai solat itu selesai diikutinya dengan sabar. Imam membaca ayat 1000 ayat dibaca oleh imam sampai selesai diikuti dengan Allah akan memberikan kekayaan kepadanya tanpa batas. Amin tu. Itu rahasia Allah tu. Rahasia Allah. Kemudian ditambah dengan orang-orang yang ikut solat
dianggap awak tu solat. Karena mengikut imam yang selesai tadi, Allah balasnya adalah orang itu dianggap solat semalam suntuk. Semalam suntuk tu sampai jam 6 pagi tu. Pada mulianya. Jadi tak menggugurkan dosa pada malam hari pada bulan Ramadan adalah orang-orang yang ikut solat tarawih bersama imam tanpa mengurutu, tanpa mengurutok. Tu duduk masuk alat jahit dah. Kemudian yang kedua, sebagai pegangan nanti di padang mahsyar. Di padang mahsyar tu, Surat Maryam ayat 85 tu, orang-orang ini atau kaum umat Nabi ini, manusia ini akan berdiri selama 50.000 tahun. Situasinya penuh kecemasan, penuh ketakutan, pokoknya rasa gemetar dan sebagainya, dan tidak akan beranjak kaki seorang hamba dari hadapan Allah Subhanahu wa taala sebelum dia mampu menjawab 4 pertanyaan yang dilontarkan oleh Allah. Satu persoalan itu, hampir satu persoalan saja bisa berdiri orang itu sampai 1000 tahun. Itu satu persoalan, sampai persoalan yang dilontarkan oleh Allah. Mereka akan kesulitan di hadapan Allah, tidak mampu mengangkat kaki di hadapan Allah. Sangat kesulitan, sangat ketakutan, sangat kecemasan. Kemana minta tolong? Pada saat-saat itulah muncul 2 makhluk Allah. Siapa makhluk Allah yang 2 itu, Pak? Makhluk Allah yang muncul itu adalah untuk membela seorang hamba tadi yang penuh ketakutan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa makhluk Allah? Pertama, makhluk Allah itu bernama puasa. Ketika hamba Allah dalam keadaan kesulitan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Allah secara mendetail, dia tak mampu menjawab, dia sangat ketakutan. Muncul makhluk Allah, makhluk Allah yang bernama puasa ini. Wahai Allah, ringankan orang ini ya Allah, jangan siksa orang ini ya Allah, bebaskan orang ini ya Allah, jangan persulit orang ini ya Allah. Mana-mana puasa lo, ada puasa demi aku ya Allah, kata puasa. Nyo rela di siang hari tak makan, nyo rela di siang hari tak minum, nyo rela di siang hari menahan hawa nafsunya walaupun itu halal untuk nyo rela pada letih pada bulan Ramadan, nyo hormatinya bulan Ramadan, nyo siang hari berpuasa, malam hari bertarawih, baca Al-Quran, solat tahajud, solat malam, itikaf, nyo lakukan ibadah wahai Allah, nyo hormatinya aku wahai Allah, kita puasa. Mana-mana puasa kepada Allah pada niku. Anak Nabi puasa bicara kepada Allah Subhanahu wa taala, muncul makhluk Allah yang satu lagi. Siapa makhluk Allah yang satu lagi itu? Makhluk Allah yang satu lagi bernama Al-Quran. Akan jawabkan, sama yang puasa. Wahai Allah, jawabkan, demi aku wahai Allah, nyo tahan kantuknya, nyo sempatkan membaca aku wahai Allah, walaupun cuma 1 ayat 1 hari, nyo sempatkan membaca aku wahai Allah, nyo bawa aku ke mana bayi wahai Allah, nak sempat pagi setelah subuh nyo baca aku wahai Allah, siang nyo baca aku wahai Allah, sore nyo baca aku, malam nyo baca aku, sebelum lalok nyo baca aku, sebelum subuh nyo baca aku, tak pernah aku ditinggalnya wahai Allah. Mana-mana bu Al-Quran dengan sama dengan ibadah puasa, mana-mana maju kepada Allah. Untuk siapa itu? Membela hamba-hamba Allah ketika di dunia, yang memuliakan bulan Ramadan, ikut berpuasa di siang hari, kemudian malam harinya ikut salat tarawih, kemudian dia sempat membaca Al-Quran. Karena 2 makhluk Allah itu yang maju kepada Allah, Al-Quran dan puasa. Kalau seandainya hamba Allah tadi itu ditakdirkan yutajun ke dalam neraka, tetapi kalau dibela oleh puasa dan Al-Quran, Allah menerima pengajuan yang dilantarkan oleh puasa dan Al-Quran tadi, hamba tadi tidak jadi ditempatkan ke dalam neraka. Berbahagialah orang-orang yang memuliakan bulan Ramadan dengan mengisi dengan banyak-banyak ibadah kepadanya, terutama dengan ibadah puasa, dan disempatkan untuk membaca Al-Quran. Orang-orang inilah nanti di padang mahsyar yang akan mendapatkan belaan dari 2 makhluk ini.
Yang ketiga adalah sebagai pegangan dewa, hari terakhir mungkin aku sekolah terakhir lo berapa tahun? Pegangan dewa tadi mau pulang, dengan dialog Nabi Musa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang tadi mau pulang bu. Ada Nabi Musa, wahai Allah, kami sudah beribadah kepadamu. Kami lakukan ibadah sholat dengan penuh ketaatan. Kami lakukan ibadah puasa dengan penuh ketaatan kepadamu, wahai Allah. Kami lakukan ibadah zikir kepadamu siang malam dengan penuh ketaatan kepadamu, wahai Allah. Sudahkah dengan ibadah yang tiga kami lakukan ini, wahai Allah, sudah membuat engkau senang, wahai Allah? Ada wahai Allah kepada wahai Musa, engkau lakukan ibadah sholat itu untuk dirimu sendiri, Musa. Karena dengan sholat itu mencegah dirimu untuk perbuatan keji dan mungkar. Wahai Musa, engkau lakukan ibadah puasa itu untuk dirimu sendiri, Musa. Dengan ibadah puasa itu bisa mengendalikan hawa nafsumu. Wahai Musa, kau lakukan berzikir siang dan malam itu untuk dirimu sendiri, Musa. Karena dengan berzikir itu bisa membuat hatimu tenang. Ketiga ibadah yang kamu lakukan itu, wahai Musa, belum membuat aku senang, Musa, kata Allah. Denganmu, ibadah sholat walakukan dengan penuh ketaatan, ibadah puasa walakukan penuh ketaatan, ibadah zikir yang kita lakukan penuh dengan ketaatan. Allah senang. Kau mohon maaf sekali lagi kepada ibu, ini sindiran kepada orang-orang yang sok soleh, yang sok soleha. Inyo yang soleh masuk surga, orang masuk neraka saja. Inyo yang soleha, orang lain masuk neraka saja. Inyo bangga dengan soleh, Allah dan senang saja. Dan bangga dulu pak bapak dan ibu. Kau nak di sekolah pe barang kamu wah, jangan doa kamu. Jangan senang dulu. Latiku ibadah kita lakukan Allah akan senang. Mau sombong langsung, lalu ayat masuk surga. Bapak lain jadi kamu, beda apa? Bapak ayat masuk surga. Udah lain masuk neraka tu. Orang-orang yang sok soleh dan sok soleha. Dia tanya oleh Nabi Musa dia. Ya Allah, latiku itu ibadah kami lakukan kepadamu, wahai Allah, penuh dengan ketaatan. Alunjo membuat engkau senang, wahai Allah. Jadi ibadah mana yang membuat engkau senang, wahai Allah? Ya Musa. Ibadah mana? Ada wahai Allah. Wahai Musa, engkau sibuk dengan puasamu, engkau sibuk dengan sholatmu, engkau sibuk dengan zikirmu, itu untuk dirimu sendiri. Setelah engkau lakukan sholat, engkau lakukan puasa, engkau lakukan zikir, kemudian engkau tambah ibadahmu itu dengan mengeluarkan hartamu di jalan Allah, kata Allah. Dengan berwakaf, dengan berinfak, bersedekah, bantu pembangunan masjid, bantu pembangunan musala, bantu anak yatim, bantu fakir miskin, panti jompo, panti asuhan, orang-orang susah, orang-orang miskin, anak-anak yang membutuhkan terlantar, dibantu, wahai Musa. Jadi setelah sholat, Bapak, setelah puasa, setelah zikir walaupun ketaatan, ditambah dengan mengeluarkan harta di jalan Allah. Melalui tadi, wakaf, sedekah, infak, bantu pembangunan masjid. Ketika engkau mengeluarkan hartamu, wahai Musa, engkau berikan hartamu kepada orang yang membutuhkan itu, kau berikan kepada mereka. Antara kamu Musa dengan orang yang menerima ini, aku ada di tengahnya, kata Allah. Ketika engkau berikan itu, mereka menerimanya. Ketika saat itulah aku senang, kata Allah. Ketika aku senang, pada saat itulah aku lipat gandakan balasan untukmu. Jadi sedekah 1.000 dibayar dengan 700.000 rupiah. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261.
Semuanya adalah Bapak dan Ibu. Lakukanlah sholat dengan penuh ketaatan, lakukan ibadah puasa dengan penuh ketaatan, lakukanlah zikir dengan penuh ketaatan, tapi dilengkapi dengan mengeluarkan harta di jalan Allah melalui infak, sedekah bakau dan pembangunan masjid dan musala, bantu orang-orang susah, bantu fakir miskin, panti jompo, panti asuhan, orang-orang yang membutuhkan, janda-janda miskin. Kalaulah itu nak lakukan Bapak dan Ibu, baru Allah senang dengan ibadah yang kita lakukan. Kalau Allah sudah senang, Allah menurunkan rahmatnya kepada kita dan kepada keluarga kita semuanya. Kalaulah rahmat Allah yang turun, insya Allah semua kita akan berselamat dunia dan selamat akhirat. Bila itu hidayah. Assalamualaikum.